Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin. Buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP buat konten harga 2 jutaan ya, 2 sampai 3 jutaan lah ya. Nah, karena di era sekarang itu hampir 70% orang itu sudah beralih semuanya ke konten, ke dunia digital, dan segalanya sudah pindah ke HP sekarang. Hampir segala sesuatu sekarang sudah pindah ke handphone ya. Termasuk orang-orang yang usahanya atau mencari penghasilannya itu di sebuah konten, di sebuah media yang selalu membutuhkan kamera dan video teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 2 sampai 3 jutaan dengan kamera terbaik, dengan hasil video bagus, hasil foto bagus. Ini saya punya rekomendasi tapi ini sesuai pengalaman pribadi saya, teman-teman ya. Jadi saya mau cerita dulu sedikit teman-teman ya, dan HP yang saya gunakan yaitu HP murah, HP kentang, harganya cuma 2 jutaan aja ya. Mungkin 2 sampai 3 jutaan lah ya. Karena untuk harganya relatif gitu teman-teman. Ada yang 2,5, ada yang 2,2, ada yang 2,8, dan untuk HP-nya itu Infinix Zero 30 4G, tapi sayangnya sekarang udah mulai jarang. Karena untuk tipe Infinix Zero 30 ini sebentar lagi kayaknya mau diganti sama si Infinix ya, mau ngeluarin series terbaru yaitu Zero 40. Dan emang udah keluar, cuma kalau Indonesia belum dapat gitu teman-teman ya. Gak tahu apa mau habisin stok yang ini dulu atau gimana, karena HP-nya udah jarang. Dan selama kurang lebih 1 tahun ini saya ngonten itu di TikTok, di Shopee, di YouTube, dan di semua platform yang saya pakai gitu teman-teman ya. Saya cuma ngandelin HP ini aja nih ya. HP ini HP murah. HP murah yang namanya aja banyak orang yang ngebully lah ya, sama Infinix ini HP si manis Jawa lah, HP inilah, HP itulah, pokoknya terbilang HP murahan. Tapi tergantung kita pakainya, dan kalau emang fungsinya udah cocok dengan yang kita inginkan ya alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Saya juga bisa menghasilkan ya penghasilan yang cukup di sebuah HP yang murahan ini. Dan banyak teman-teman juga yang suka tanya, "Bang, kamera suka pakai HP apa? Bang, konten suka pakai HP apa?" ya. Nah, karena banyak teman-teman yang tanya seperti itu, jadi saya akan bahas. Saya juga suka balas gitu komennya. Saya pakai Infinix Zero 30 gitu teman-teman. Tapi biar teman-teman percaya aja gitu teman-teman, hasil dari kamera ini ya, kekurangannya, kelebihannya, hasilnya seperti apa. Nah, jadi di kesempatan video kali ini kita akan tes bersama-sama kamera di HP ini teman-teman ya. Dan kenapa saya rekomendasiin HP ini, kualitas kameranya itu bagus buat bikin konten ya, bikin konten yang ringan-ringan gitu teman-teman, bukan konten-konten yang berat ya. Apa yang konten-konten berat harus HP flagship gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemula gitu teman-teman seperti saya ya, masih bikin konten-konten biasa gitu ya, yang belum yang profesional banget ya, ini udah cocok banget gitu teman-teman ya. Nah, kenapa saya berani rekomendasiin HP ini? Karena saya sudah pernah coba teman-teman dengan beberapa HP. Yang sebelumnya saya tiap pegang HP, saya selalu bandingin kualitas kameranya dengan HP ini ya. Dan beberapa yang pernah saya tes itu Infinix Zero 30 ini dengan Infinix Note 40 Pro, Note 40 series, pokoknya semuanya sudah saya tes. Ternyata untuk hasil kualitas kamera, walaupun Infinix Note 40 series itu lebih mahal di HP ini, untuk kualitas kamera ternyata ini lebih unggul gitu teman-teman ya. Tapi kalau dari spek fitur-fitur lainnya mungkin ini kalah teman-teman. Terus dengan Infinix Zero 30 Zero 5G yang ini nih, yang Zero 5G ini, yang sebelumnya saya pernah pakai HP ini konten ya, Zero 5G 2023, ini kalah tetap. Terus Infinix Hot 40s pernah saya bandingin, tetap menang ini. Terus dengan Infinix Hot 40 Pro gitu teman-teman ya, tetap. Terus Infinix Hot 50 Pro, Infinix Hot 50 Pro Plus, Infinix Hot 50 5G, pokoknya Infinix Note 50 series sebenarnya nih. Infinix Hot 50 series, mau itu yang I, yang biasa, yang Pro Plus, pernah semuanya saya bandingin, kualitas kameranya tetap tentunya ternyata lebih jernih dan lebih bagus yang ini. Terus kalau dari Redmi yang pernah saya bandingin itu yaitu Redmi Note 13 4G, pernah saya bandingin ya. Ternyata kalah jauh teman-teman, bagus yang ini. Terus yang kemarin yang sebelumnya saya review tes yaitu Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang harganya di 5 sampai 6 jutaan, yang lebih mahal. Ternyata setelah saya bandingkan hasil kualitas videonya dengan HP ini tetap kalah teman-teman, walaupun itu HP-nya ya mungkin kalau dari spek lainnya dia yang lebih dapat. Tapi kalau untuk hasil kamera ternyata yang Redmi Note 14 Pro Plus 5G itu kualitas kameranya itu pucat, dan udah saya jual lagi karena saya kecewa juga gitu ya untuk hasilnya. Terus kalau dari Vivo saya pernah bandingin HP ini dengan Vivo V40 Lite, Vivo Y29, Vivo Y28, Vivo Y100. Dan kemarin ya kalau yang ini yang 19S ini ya udah gak usah udah gak usah dibandingin karena harganya juga ini mah di 2 jutaan, ini di 2 juta lebih lah ya teman-teman. Tapi dengan dibandingin dengan HP-HP yang lebih mahal dari ini, pernah gitu dengan Oppo A79 terus. Dan kemarin terakhir tuh sama Oppo Reno 12F itu mungkin
imbang lah ya, imbang dengan HP ini. Cuma untuk harganya untuk si Reno 12F itu lebih jauh teman-teman ya. Dan sekarang saya bandingin dengan Infinix yang terbaru ini, Note 50 Pro, Note 50 Pro teman-teman ya, Note 50 Pro. Nah ini baru ya, seimbang untuk hasil kameranya. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan di kedua HP ini ya. Tapi intinya ini seimbang teman-teman ya. Nanti kita coba tes ya kedua HP ini. Oke, daripada kelamaan, sekarang kita langsung aja review dulu kameranya sedikit teman-teman. Kita bahas dulu kameranya sedikit. Oke teman-teman, jadi ini dia HP-nya ya. Mohon maaf nih kelamaan curhatnya. Jadi ini biar apa ya, biar jelas aja gitu teman. Karena video ini dibuat bukan berdasarkan deskripsi, bukan berdasarkan media atau segalanya ya, spesifikasi bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Jadi ini HP-nya seperti ini, dan yang enggak saya suka di HP ini yaitu dari apa, tampilannya ini. Ini kesininya apa, luas ya, kalau kesini tipis ya, kesini luas ya, ngewa aja ya, kurang pas aja. Tapi untuk hasil kameranya ini udah cocok banget. Dan yang akan kita bahas ya, ini kan ada 3 kamera, tapi yang duanya gak usah kita bahas dulu ya. Kita fokus ke kamera utama dulu. Nah untuk kamera utama di sini menggunakan kamera di 108 megapiksel tentunya, jadi cukup gede. Dan untuk kamera depan di sini 50 megapiksel ya, bukan 5 megapiksel, tapi ini 50 megapiksel. Nah sekarang kita lihat ada fitur apa saja yang ada di kamera HP ini teman-teman ya. Nah untuk fitur-fiturnya di sini ada film tentunya, fitur film, terus ada video. Nah ini untuk videonya, kenapa saya HP ini cocok buat konten ini, untuk resolusinya banyak teman-teman. Ada 720 di 30 fps, terus 1080 30 fps, 1080 60 fps, dan 2K 30 fps. Dan yang sering saya pakai itu di 1080 60 fps. Nah jadi buat teman-teman yang mau belajar konten atau ngonten tipis-tipis, yang penting itu HP itu ada 1080 60 fps. Udah itu aja ya. Kalau gak ada 1080 60 fps ya mungkin masih seset gitu ya, masih belum semut buat bikin konten. Tapi kalau udah ada 1080 60 fps ya udah, itu pasti bagus lah ya hasilnya. Terus ada apa lagi ya, tuh ada AI kamera biasa, ada mode potret, ada super malam tentunya, dan di sini di lainnya ada gerak lambat, salang waktu, video ganda. Nah ini buat ngevlog, buat bikin konten sambil jalan, ini enak ya, video ganda. Jadi kamera depan dan kamera belakang bisa berbarengan, skysop ya udah gitu aja. Nah sekarang kita langsung aja tes hasil kameranya guys. Oke teman-teman, ini di resolusi paling rendah 720 30 fps tanpa menggunakan mic, dalam jarak dekat, ke warna hijau, ke daun, seperti ini hasilnya. Nih ya, Infinix Zero 30 4G setelah kurang lebih berapa ya, 1 tahunan lah ya, 1 tahun nih. Ini kita ke pemandangan seperti ini, kalau ke alam ya, nah, seperti ini. Oke, kita coba bawa jalan, guncang, set, pasti guncang teman-teman ya. Set, seperti ini hasilnya. Dan ini di resolusi paling rendah. Kita coba ke resolusi naik ya, 60 fps nya. Di resolusi 1080 30 fps teman-teman ya. Nih untuk detailnya cukup bagus karena ini ada di 108 piksel ya, megapiksel kameranya. Nih ya, cukup jernih teman-teman ya hasilnya nih. Oke, gak mantap gak? Cuma ini kekurangannya kalau di Infinix Zero 30 ini apa ya, warnanya kalau apalagi kalau berubah warna itu gak bisa apa ya, gak bisa ngunci warnanya di segitu ya. Jadi ini biasanya suka apa ya, kadang redup kadang terang gitu ya, apalagi kalau ada cahaya-cahaya yang mantul dia langsung berubah warnanya. Tapi kalau untuk kejernihan ini cukup jernih, cukup bagus. Kita lihat ke sini nih ya. Coba ke gunung lagi, hasilnya seperti ini, cukup bagus ya. Nanti kita pakai di 1080 60 fps nya guys. Nih ya. Dan ini di 1080 60 fps teman-teman ya. Ini 1080 60 fps. Ini fokusnya bagus ya, tanpa dibantu tangan, langsung fokus dia. Nih set, kita ke sini, lanjut ke sini. Set, bentar, belum fokus ya. Nah ya, gak kita bantu sama sekali untuk fokusnya. Nih. Oke, coba ke sini. Nah,
ke daun seperti ini. Ini kalau ke warna hijau si Infinix Zero 30 ini pasti ditaikin warnanya kalau ke warna hijau, tapi kalau ke warna lain sih nggak terlalu begitu dinaikin. Tapi kalau ke warna hijau dia pasti langsung naik banget warnanya. Nih, ya 1080 60 fps lebih semut teman-teman ya. Ini stabilizer belum saya aktifkan dari tadi. Coba jalan. Seperti ini hasilnya. Goyang nggak goyang lah ya pasti. Kita coba bawa jalan. Kita bawa turun. Gimana hasilnya? Kalau Infinix semuanya hampir goyang sih, gak ada yang stabil. Walaupun udah ada OIS juga, yang Infinix Note 50 itu tetap guncang teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya kalau di bawah jalan. Oke, kita ke tukai ya, tukai 30 fps. Nah teman-teman, ini di tukai 30 fps ya. Ini kalau tukai dia lebih berat ya. Apalagi kalau 4K, semua kalau yang 4G nya belum support 4K. Ini cuma di tukai, kita bawa jalan seperti ini pasti guncang untuk dibawa jalannya. Tapi untuk warna cukup bagus teman-teman ya. Warna cukup bagus. Guncang banget guys. Nih, guncang nggak? Set. Ya, seperti ini. Ke alam seperti ini. Ini masih sawah ya, sawah yang lumayan luas. Kita coba naik ke atas. Seperti ini hasilnya. Kita ke daun lagi yang dekat ya. Nah, ini untuk yang tukainya, tukai 30 fps ke daun ya, apa ke bunga. Nih. Gimana menurut teman-teman? Nah, ini autofokusnya cepat teman-teman, otomatis, dia harus kita bantu. Namanya juga autofokus ya. Oke. Nih, bagus, langsung dia mendeteksi objek yang dekat. Oke. Seperti ini. Sekarang kita kasih ke objek-objek barang teman-teman ya. Nih. Hasilnya seperti ini ya. Tapi ini biasanya kalau diedit ya ke aplikasi ini jadi dikompres lagi teman-teman ya. Pasti dikompres lagi dia. Dan ini hasil 1080 60 fps ya. Nih, kita kasih ke objek dekat. Nah, ini kekurangannya ini kalau ada sinar mantul ini langsung ya berubah warna itu. Dia gak bisa menghandle cahaya-cahaya yang mantul guys ya, tapi jernih banget ya. Nih, kita coba ke HP lain, warna lain. Jernih banget guys ya. Nih, kalau ke warna silver begini warnanya. Jernih banget gak? Jernih ya. Rapih juga untuk videonya, ini cukup jernih banget. Kekurangannya cuma satu, goyang aja, guncang, gak ada OIS. Ini kita coba ke Vivo Y29 ke warna putih. Seperti ini hasilnya. Sangat-sangat jernih teman-teman ya. Infinix Zero 30 4G. Ini sudah beberapa tahun padahal belum ada penurunan ya. Kalau seperti ini. Kalau katakan seperti ini. Sini ya, kalau jarak dekat ya. Kalau ke jauh seperti ini, cukup bagus juga ke jauh juga. Nih, 1080 60 fps. Gimana menurut teman-teman? Apakah masih layak setelah 1 tahun keluar? Nah, untuk kamera depannya seperti ini. Ini di 1080 60 fps teman-teman ya. Kamera depan ya lumayan cukup bagus, cuma ini warna ya jadi apa ya? Jadi putih ya belakangnya, tapi kalau kita klik yang belakang kita jadi hitam muka kita ya. Jadi mau mana nih, mau background yang bagus muka kita hitam atau muka kita yang bagus backgroundnya yang hitam ya. Ini untuk kamera depan masih kurang lah ya. Nih kamera depan jadi seperti ini hasilnya guys. Oke, tapi ini di resolusi 1080 60 fps sudah support, oke juga sudah support, lumayan semut lah ya. Nih, dan ini bisa kamera 2 juga ya, kamera ganda. Oke, untuk hasil seperti ini untuk kamera depan, nih teman-teman bisa lihat jernih juga sih, detail ya. Nih, kamera depan ini ya. Nih. Ini kamera depan. Oke. Berarti ini hasilnya untuk kamera depan Infinix Zero 30 setelah pemakaian lama banget nih. Ini di kamera depan 2K 30 fps, 2K 30 fps seperti ini. Ini di kondisi yang lagi panas ya, terang.
jam berapa ya, jam 10 pagi lah ya, setengah 11, jam 10 setengah 11an lah. Seperti ini hasilnya kamera depan di 2K 30 fps. Bagus gak ya? Lumayan sih ya, lumayan cukup jernih dan detail juga nih. Oke, hasil seperti ini mantap lah ya. Ini panas banget hidung ya. Oke teman-teman, ini dia hasil beberapa sampel foto yang diambil dari Infinix Zero 30 Pro J ini. Ini foto biasa ya, mode biasa, ini mode bokeh atau potret seperti ini. Dan untuk kebelurannya bisa diatur juga. Ini saya semua foto dan semua video yang saya ambil original tanpa ada editan sama sekali ya, tanpa di efek, tanpa diedit, semuanya original semua ya. Nih, ini untuk objek dekat seperti ini cukup sangat jernih, bukan cukup lagi ya. Di HP kelas 2 jutaan nih. Ya, seperti ini untuk hasilnya cukup jernih dan rapih ya. Nih, ini ke objek dekat. Nih, ini beberapa sampel yang saya potret ke beberapa HP gitu teman-teman ya. Dan untuk kebeluran dan ketajamannya juga cukup rapih. Ini kita coba lihat, zoom sedikit, cukup rapih. Ini untuk mode bokeh juga rapi banget. Ini jarak jauh ya, seperti ini cukup bagus juga jarak jauh. Oke. Dan ini beberapa hasil sampel fotonya. Kalau menurut saya sih udah sangat cocok ya, sangat bagus di HP 2 jutaan. Nih sampel hasil foto jauhnya seperti ini. Ini mode malamnya. Saya untuk sampel mode malam ya, gak banyak sih. Oke, seperti ini mode siang. Nah, gimana menurut teman-teman hasilnya? Bahkan itu udah kekompres ya, udah kekompres di aplikasi editor saya. Apalagi saya cuma menggunakan aplikasi pengedit CapCut aja di HP teman-teman. Jadi pasti kekompres, saya kualitasnya makin turun gitu teman-teman. Tapi walaupun sudah dikompres itu kualitas tetap bagus, apalagi kalau belum dikompres gitu teman-teman. Untuk kekurangan kameranya yaitu ini gak bisa ngehandle cahaya teman-teman, gak bisa ngehandle cahaya. Jadi kalau cahayanya itu kalau misal kita ke HP yang mantulin cahaya ya, ini tersenter cahaya itu, jadi warnanya itu dia gak bisa ngehandle ya. Tapi kalau buat konten biasa diem seperti ini, apalagi buat konten-konten afiliator yang mungkin nyepil-nyepil produk deket gitu, ini udah cocok banget dan kualitasnya udah jernih banget menurut saya teman-teman ya. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk hasilnya? Dan kalau misalkan teman-teman lagi cari HP ini tapi HP ini udah gak ada, teman-teman bisa mungkin pindah ke si Infinix Note 50 Pro. Ini untuk hasilnya hampir sama, cuma beda di cuma beda di warna aja. Kalau di si Infinix Zero 30 ini warnanya lebih ditaikin ya, naikinnya ini terlalu naik. Kalau yang ini lebih ke natural aja, kalau yang ini lebih ke natural. Tapi untuk kejernihan tetap sama-sama, dan untuk fitur lebih banyak di sini. Tapi kalau untuk warnanya lebih bagus di si Infinix Zero ini kalau menurut saya gitu teman ya, karena ini lebih naik di warna aslinya, tapi nggak terlalu juga ya. Oke, jadi seperti itu untuk hasil videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih telah menonton, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.